Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami hingga kami dapat mempresentasikan hasil daripada diskusi kami. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai materi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa itu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah kerangka kerja etis di mana individu atau perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi tugas sipil mereka mengambil tindakan yang akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Jika sebuah perusahaan atau orang sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang dapat membahayakan lingkungan atau masyarakat, maka tindakan tersebut dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Menurut Griffin CSR, usaha suatu bisnis menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan yang meliputi konsumen, bisnis lainnya, karyawan, investor, dan komunitas lokal. Menurut Jeff Madura CSR, suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan atau bisnis dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengelompokkan tindakan bertanggung jawab secara sosial adalah dengan mengidentifikasikan ahli waris atau beneficiaries dalam setiap tindakan. Untuk penyederhanaan dua kelompok umum ahli waris bisa diidentifikasikan secara internal dan eksternal. Yang pertama, ahli waris internal, yaitu yang pertama tanggung jawab kepada pelanggan, kemudian tanggung jawab kepada karyawan, dan yang terakhir tanggung jawab kepada pemegang saham. Jika secara eksternal, yaitu tanggung jawab kepada eksternal khusus, yang kedua kepada eksternal umum. Kemudian selanjutnya, apa manfaat tanggung jawab sosial? Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan lingkungannya. Kedua, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan. Kemudian manfaat bagi pemerintah. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dan dunia bisnis dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Itulah merupakan manfaat bagi pemerintah. Kemudian selanjutnya, apakah itu yang dimaksud dengan etika manajemen? Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian manusia menggunakan akal hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki yang dianggap baik dan benar, meskipun hati nuraninya menolak, dan yang terpenting tujuannya dapat tercapai. Selanjutnya yaitu dimensi etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang dianggap baik, buruk, benar, dan salah. Menurut Griffin, etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selain etika, dikenal pula dengan istilah moralitas, yakni ajaran-ajaran perilaku personal berdasarkan agama atau filosofi. Salah satu penyebab perilaku etika etis adalah adanya standar yang berlaku bagi seluruh dunia mengenai perilaku pelaku bisnis, sedangkan norma dan nilai-nilai budaya berbeda-beda untuk setiap negara dan bahkan antar negara geografis dan kelompok-kelompok etnis dalam suku negara. Selain faktor-faktor situasional seperti pekerjaan itu sendiri, supervise, dan budaya organisasi, perilaku etnis seseorang dipengaruhi oleh terhadap perkembangan moral dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Sama seperti hierarki kebutuhan Maslow, perkembangan moral terbentuk dari keinginan pribadi untuk memperhatikan nilai-nilai universal. Demikianlah pemaparan singkat dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.